Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ganti-ganti masih di Iko Berita. Tak apa-apa. Masih bersama Romo Yadi di sini dan juga dan Kanjeng Ratu Ayu. Baby Uca-Uca. Tadilah briefing, aku lah benar. Salah keblek. Nah ganti-ganti selama 1 jam ke depan kami akan menemani ganti-ganti menyajikan berita-berita terupdate, terhangat dan teraktual pastinya yang kami sajikan untuk ganti-ganti pastinya di Iko Berita tak apa-apa. Betul sekali. Jadi ganti-ganti terus saksikan dan pantengin. Jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita. Pengulangan kata banyak sekali. Lagi bersama kami masih di Iko Berita Tahap-hapa. Masih bersama Romo Yadi di sini dan juga Kanjeng Ayu di sini. Nah, ganti-ganti. Sebelumnya kami mau mengucapkan Happy New Year atau selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun ini kita semua lebih baik lagi. Apapun yang belum tercapai dari tahun yang lalu, tahun ini semoga tercapai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga di tahun ini juga kita semakin sehat. Amin. Itu yang paling penting, ya kan? Panjang umur, rezeki melimpah, keluarga sehat, ya kan? Nah, kalau begitu kita lanjut deh, ganti-ganti ini tidak mau lagi panjang selasi kita lanjut deh ke berita pertama. Ada apa di berita pertama hari ini Nayu? Kasus BBM ilegal Darling tahun 2023 Polres Drilling tahun 2023 Polres Muaro Jambi sita 74 ton BBM. Polres Muaro Jambi berhasil menyita 74.000 ton bahan bakar minyak ilegal sepanjang tahun 2023. Waduh. Puluhan ribu liter solar subsidi dan minyak mentah itu merupakan barang bukti dari pengungkapan 15 perkara. Waduh, lumayan banyak ya, 74 ton. Itu banyaknya nih, intinya cair lah kalau diduit. Mata nyelap, masalah duit tahu nyelap. Cair. Coba kita tengok dulu berita. Masih mana berita ya? Iko dia. Berita. Unit Tipiter Satreskrim Polres Muaro Jambi berhasil mengungkap 15 kasus BBM ilegal dan illegal drilling selama tahun 2023. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menyita barang bukti 74 ton, bahan bakar minyak jenis solar subsidi dan minyak mentah. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Muaro Jambi, AKBP Muharman Arta, saat menggelar konferensi pers akhir tahun 2023 di Mapolres Muaro Jambi Minggu 31 Desember 2023. Kapolres menyampaikan selain memproses hukum para tersangka dari 15 kasus yang berhasil diungkap, pihaknya juga intens memberi imbauan kepada masyarakat untuk mencegah aktivitas penambangan minyak yang dilakukan secara ilegal di wilayah hukum Polres Muaro Jambi. Sebagian besar pengungkapan kasus BBM ilegal dan illegal drilling tahun 2023 berhasil dari hasil razia di jalan yang kerap dilintasi kendaraan pengangkut minyak ilegal. Kemudian untuk tindak pidana khusus dan tindak pidana tertentu berupa kejahatan-kejahatan terhadap sumber daya alam, illegal things, dan kejahatan yang berpotensi kerugian negara. Sepanjang tahun 2023 ini Polres Muaro Jambi berhasil mengungkap total 25 kejahatan jenis tindak pidana khusus dan tertentu, atau setiap bulan setidaknya kami berhasil mengungkap 2 atau lebih kejahatan kategori ini. Ke-25 kejahatan tersebut terdiri dari yang paling banyak 15 kasus tindak pidana illegal drilling dan BBM ilegal, 15 kasus dengan total barang bukti 74.100. Kepolisian Resort Muaro Jambi berkomitmen akan tetap melakukan penegakan hukum dan penertiban terhadap minyak ilegal. Nopia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan. Nah ganti-ganti itulah tadi ada 74.000 ton. Nah banyak lagi berapa mobil tadi dak yo. Memang cair nyelot. Tengok mulut dengannya. Cair banget. Kau udah ini kau nyebut cair tuh muncrat di. Itulah kamera tuh meleleh jadinya.
Berita kedua yuk. Nah, oleh berita kedua langsung. Jadi karena terlilit hutang, Agus. Nah, Agus. Ini Agus Ambung bukan? Apa Agus ikan? Kan, Banyak Agus, nih. ini Agus Soles. Agus Soles. Agus nekat curi kabel milik PLN Muaro Jambi. Kagi kau mati pesan kau. Ya, kau bagus kau. Jadi tim unit Reskrim Polres Marosebo berhasil meringkus pelaku pencurian kabel listrik di Danau Lamo, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Pelaku juga merupakan residivis yang juga pernah melakukan pencurian di lokasi yang berbeda. Jadi dia kalau berulang masuknya kau. Berarti ini PM, pemain Lamu. Bukan PM lah kalau pemain Lamu. Jadi? Mantap kau. Udah tengok bela Agus tadi kau aku nanya ini lah. Kalau Agus Soles nih. Agus Soles. Nah, mana berita ikut dia? Berita Agus Sulaiman, pelaku pencurian yang berhasil diamankan unit Reskrim Polsek Marosebo, tepatnya di pinggir Jalan Sabak RT 02 Desa Danau Lamo, harus tertunduk malu lantaran pelaku tidak berkutik saat ditangkap pihak kepolisian karena mencuri kabel milik PLN. Pengakuan pelaku, dirinya melakukan pencurian karena sedang menganggur dan ingin membayar hutang sebesar 1 juta rupiah kepada leasing. Selain itu juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah karena dirinya menganggur sehingga nekat mencuri kabel milik PLN. Kanit Reskrim Polsek Marosebo, Ibda Teguh Santiko mengatakan, penangkapan pelaku pencurian yang meresahkan berhasil diamankan beserta barang yang diambil berupa kabel listrik tegangan menengah berdiameter 150 tipe A3CS, kabel berisolasi sebanyak 6 titik double breeder dengan panjang sebira 50 meter, korban PT PLN Persero VV3 Jambi. Barang bukti yang diamankan berupa potongan kabel yang kalau dirupiahkan mencapai 9 juta rupiah. Selain itu juga gunting pemotong kabel dan 1 unit sepeda motor. Pelaku juga telah sering melakukan pencurian dengan lokasi yang berbeda, bahkan pernah diamankan oleh Polsek Kota Baru. Untuk laporan pencurian dengan pemberatan, itu awalnya kita mendapatkan info dari masyarakat bahwa masyarakat mencurigai ada seseorang yang sedang memotong kabel di pinggir jalan lintas Jambi Sabak. Kemudian kita turun ke lapangan bersama rekan-rekan yang lain. Terus kita mendapati bahwa benar memang pelaku sedang melakukan pemotongan di jalan lintas Jambi Nias tersebut. Untuk kemudian langsung kita lakukan penangkapan. Berikut barang bukti juga ada di situ, motor dan juga kabel tegangan menengah milik PT PLN, itu sekitar 50 meter. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUH, pidana dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan. Nah, matanya lagus kau kok lagi kau tersantrong kau yo dak ada nyaut lagi nyawo kau kok dak sayang nyawo demi kabel listrik tadi kok. Betul yang belum lagi kau cairkan duit kabel lu kau yang cair. Kau kalau meleleh kena kabel tadi tuh. Jadi abu kau jadian. Mantan kau koe. Agus Soles. Agus Soles. Sudah bagus. Matanya lah kau koe, belau berulang kau kok. Jangan mati kok. Ego. Itulah. Jangan berawan dengan Yadi. Itulah. Berita ketiga. Nah, berita ketiga nih yuk. Terekam CCTV. Minimarket dibobol maling, alami kerugian jutaan rupiah, Ranjak Barat. Motif pencurian dengan membobol plafon toko kembali terjadi. Kali ini terjadi di toko Zona Mart. Itu yang di Tanjung Jabung bukan? Iya. Di kota Kuala Tungkal. Akibat kejadian pemilik toko mengalami kerugian mencapai jutaan rupiah. Beruntung pemilik toko memasang CCTV di dalam toko. Mantap ibu, bapak. Jadi kita tengok dulu seberapa rusaknya Zona Mart ini dibuatnya tadi kan plafonnya. Macam mana kalau kita tengok dulu Iko dia Berito.
Beginilah detik-detik video yang berhasil direkam CCTV pengintai di toko Zona Mar. Dalam video CCTV tersebut terlihat jelas maling masuk toko melalui plafon atas toko dengan cara dijebol. Terlihat dengan santai maling tersebut turun dari plafon toko, namun wajah pelaku ditutup menggunakan baju kaos putih sehingga wajah pelaku sulit dikenal. Dalam kesempatan ini pemilik toko Zona Mart, Nanang, menyebut kejadian ini diketahui sekira Sabtu subuh hari, tepatnya pukul 03.21 waktu Indonesia Barat. Dikarenakan CCTV miliknya terkoneksi melalui handphone miliknya, tak ayal setiap detik CCTV yang berada di dalam video toko terlihat jelas. Pelaku maling keliling di dalam toko guna mengambil barang berharga yang mudah dibawa. Setelah dicek ke dalam toko, pelaku atau maling tersebut berhasil mengambil uang di dalam laci kasir sebesar 500.000, rokok beberapa slop atau pak, serta 1 unit handphone Android. Jika ditotalkan, kerugian mencapai 2 juta rupiah. Jadi pas jam subuh, jam setengah 4 saya buka CCTV, tengok kok CCTV sudah ini semua, sudah berantakan, kayak dicabut itu, dirusak. Sekali aku cek memang ada yang rusak. Habis itu aku langsung datang ke sini lah jam 4:30. Terus itu memang iya, rupanya dibobol dari atas sini. Dari atas ya. Berarti itu pas kita nih monitor HP juga ya? Iya, monitor HP dikonek di HP juga. Mungkin ada kerugian apa yang itu kita yang hilang? HP, uang tunai, rokok. Uang tunai berapa? Uang tunai sekitar 500.000-an lah. Rokok berapa selop? Rokok ini belum dihitung lagi karena kalau prediksi berapa? Kalau kita lihat bisa 2 jutaan lebih lah kerugiannya ya. Ini atas kejadian ini sudah melapor kita atau sudah apa? Sudah melapor ya. Atas kejadian tersebut, dirinya selaku pemilik toko telah melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib atau polisi. Harapan besar ini dapat terungkap sebab di tahun ini bukan hanya toko miliknya saja yang dibobol maling, namun ada beberapa toko di kota Kuala Tungkal dibobol maling. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. Rusak lapun orang itu terniat. Itulah tadi tuh rombongan Agus Solis tadi. Masih gerombolan. Iya. Beda misi beda ya. Lah matanya lah Agus Solis kok kau. Banyak cabang. Di Mamano ada Agus Solis kok. Ada spesialis kabel. Ada spesialis kabel. Spesial bobol. Plafon. Matanya lah. Plafon. Jangan lagi berkawan dengan Yadi. Kalau gitu ganti-ganti, jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita. Entah apa-apa. Nah, ganti-ganti tadi kami lah sudah ketemu dengan Agus Solis tuh. Ya. Rupanya Agus Solis tuh. Bukan. Agus Solis tuh nyol mobil, nyol motor dia. Nyol Agus Solis tuh nyol. Itulah, kita kan tanya dulu kan salah orang, kita pula nah, Iya. kasihan ganti. Maaf ya Gus ya. Balik lagi ganti-ganti bersama Bibi Uca-Uca di sini dan juga Jadi Romo Romo Yadi. jadi Masih di Iko Berita Tahapo-hapo. Betul. Kali Iko ada di segmen peristiwa. Apa berita yang pertama kok di? Kecelakaan truk CPO versus minibus. 1 orang tewas di tempat Muara Jambi. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Nasional Lintas Timur Muara Jambi. Kamis pagi, sebuah truk mengangkut minyak CPO kelapa sawit bertabrakan dengan sebuah minibus yang melaju kencang dari arah kota Jambi. Berdentung. Berdegar. Akibat peristiwa ini, 1 orang supir truk minyak CPO tewas di tempat kejadian. Innalillahi. Kita tengok dulu berita ini. Iko dia. Lagi-lagi, Jalan Lintas Nasional Muaro Jambi, Pekanbaru Riau pada Kamis pagi kembali memakan korban jiwa.
Sebuah mobil truk pengangkut minyak CPO kelapa sawit mengalami kecelakaan hebat bertabrakan dengan sebuah mobil minibus yang melaju kencang dari arah kota Jambi. Akibat kejadian tersebut, diduga truk CPO minyak kelapa sawit langsung oleng serta langsung terguling di bahu Jalan Raya Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Sementara mobil minibus alami rusak dan ringsek di bagian depan. Akibat peristiwa ini, satu orang sopir dari truk CPO tersebut tewas di tempat kejadian. Sementara untuk dua penumpang dari pihak minibus mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat di Muaro Jambi. Tangki dengan lawannya mobil Panther, kebetulan Panther berpelat N. Ya, untuk korban yang mana tadi terjepit, tapi telah dievakuasi. Korban mobil tangki yaitu supirnya telah kita bawa ke rumah sakit. Kronologis kejadian, dia dari arah berlawanan. Informasi awal ada penyeberang jalan kaki, jadi sehingga lost kontrol antara dua supir ini terjadilah tabrakan, sehingga mengakibatkan korban dari mobil Panther sudah kita evakuasi ke rumah sakit. Sementara untuk supirnya sudah kita amankan ke Polres Bonilaka dan hingga saat ini petugas kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan. Jadi ganti-ganti memang di penghujung tahun dan awal tahun ini memang masih banyak nian, laka lantas ataupun naas-naas yang ada. Contohnya kayak kemarin ada kebakaran, ada kemalingan, ada kecelakaan. Nah, jadi ganti-ganti harus tetap waspada, harus safety dimanapun ganti-ganti berada, apapun halnya itu sekecil apapun harus tetap melindungi diri kalian semua dimanapun berada. Waspada, hati-hati. Betul. Nah, jadi di berita kedua ini ada tentang tahun baru. Awal tahun 2024 Kelurahan Pasar Tembesi terendam banjir. Nah, ini tepatnya di Batanghari yo. Pada tahun baru 2024 ini dengan harapan dapat menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya, malah musibah banjir melanda RT 01 Kelurahan Pasar Tembesi, Kecamatan Muaro Tembesi, Kabupaten Batanghari. Puluhan rumah tergenang air dengan ketinggian 1 meter, bahkan jalan akses warga turut digenangi air. Memang kemarin hujan deras, tidak berhenti-berhenti hujan. Jadi di mana-mana banyak yang meluap, sungai, anak sungai pun, jadi itulah menyebabkan banjir atau tingginya air tadi ini jadi menyebabkan banjir di mana-mana. Dan hujan juga beberapa hari ya kan. Betul ya. Kita tengok dulu macam mana berita ini. Ikut dia beritanya. Memasuki awal tahun 2024, Kelurahan Pasar Tembesi tepatnya di RT 01 yang berada dekat dengan bantaran Sungai Batanghari. Sedikitnya sekitar 10 rumah terendam banjir. Air dengan ketinggian 1 meter menggenangi rumah warga. RT 01 Kelurahan Pasar Tembesi merupakan daerah dataran rendah yang menjadi langganan banjir. Sayangnya, warga masih bertahan di rumah dan tidak mau mengungsi karena khawatir barang miliknya akan dicuri bila ditinggalkan. Bujang Sambora, warga setempat menjelaskan banjir ini merupakan banjir kiriman dari wilayah Kabupaten Bungo dan Tebo. Kedepan kondisi air dapat meluap lebih tinggi bila di wilayah hulu sungai terus hujan. Lebih kurang puluhan ada bang ya? 10-20 lebih, pokok masuk puluhan lah kan. Puluhan rumah yang tergenang banjir ya. Setahun ya macam ini lah, kadang-kadang sampai 3-4 kali kan. Oh banjir ini ya. Jadi memang RT ini memang langganan banjir ya? Rawan. Rawan banjir emang ya. RT yang paling. Selain itu, Bujang menjelaskan daerahnya merupakan daerah langganan banjir setiap tahunnya, yang berpotensi banjir ini akan semakin memperburuk suasana.
Selamat Riyadi, Jack TV melaporkan. Nah, untuk kanti-kanti juga penyebabnya bukan dari faktor alam baik, kadang juga ada dari kecerobohan kanti-kanti dewe. Yang pertama adalah membuang sampah tidak pada tempatnya, sembarangan, yang menyebabkan tersumbatnya saluran-saluran, pembuangan-pembuangan. Jadi tertumpuklah saluran air, menyebabkan banjir. Nah, saatnya kita peduli dengan lingkungan kita bersihkan secara gotong royong. Lebih bagus lagi lingkungan kita dan semoga dijauhkan dari banjir. Nah, kanti-kanti jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita. Tahap apa? Balik lagi kanti-kanti, masih di Iko Berita. Tahap apa? Masih bersama Bibi Uca-Uca dan juga ya di rumah. Kanti-kanti, jadi di segmen ini ada tentang serba-serbi, ya kan? Kalau tadi tentang kriminal, ada peristiwa, ada serba-serbi. Betul. Di berita pertama ada apa, Di? Di berita pertama ada ini, Nayu. Ada Polda Jambi terbaik se-Indonesia dalam penanganan korupsi Kota Jambi. Polda Jambi merupakan Polda terbaik se-Indonesia dalam penanganan korupsi lebih dari 90 miliar. Ya. Kerugian bisa dikembalikan Polda Jambi ke negara. Polda Jambi akan terus berupaya meningkatkan penegakan hukum di Jambi. Kita turut mengapresiasi akan kinerja Bapak-Bapak Polri dalam memberantas korupsi tersebut. Nah, kita tengok dulu berita di Iko Dio. Berita ya. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono didampingi Wakapolda Brigjen Pol Edi Mardianto saat memimpin langsung rilis akhir tahun 2023 bersama insan pers di Aula Lantai 4 Polda Jambi, Jumat 29 Desember 2023 lalu. Polda Jambi merupakan Polda terbaik se-Indonesia dalam penanganan korupsi. Lebih 90 miliar rupiah bisa dikembalikan Polda Jambi ke negara. Polda Jambi akan terus berupaya meningkatkan penegakan hukum. Selain itu, Irjen Pol Rusdi juga menjelaskan, dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, Polda Jambi merupakan Polda terbaik se-Indonesia. Berkat kerjasama Polda Jambi, TNI, dan semua instansi juga masyarakat, penanganan Karhutla di Jambi akan dijadikan model se-Indonesia. Banyak 29, kita selesaikan 29. Tersangkanya juga 29, dan nanti ini menjadi bagian yang sekali lagi menjadi satu yang bagi Polda Jambi ini patut disyukuri karena kita mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Polda Jambi adalah Polda terbaik untuk penanganan korupsi pada tahun 2023 dengan oleh KPK. Sekali lagi Polda Jambi menjadi Polda terbaik untuk penanganan kasus korupsi. Kita lihat barang bukti yang kita amankan atau kita selamatkan 90 miliar sekian yang kita amankan, kerugian negara itu bisa kita kembalikan ke negara. Meski banyak mendapatkan prestasi dan apresiasi dari berbagai instansi, Irjen Pol Rusdi Hartono akan terus bekerja sama dengan semua kalangan, baik pemerintah, media, maupun masyarakat dalam meningkatkan kinerja kepolisian untuk melayani masyarakat Jambi. Lina Liska, Jack TV, melaporkan. Muat tak kantong ni ya? 90M ni ya? Mobil aku punya tak ada muat ni. Dalam jam supi aku. Tak ada muat ni. Tak ada muat. Antar rumah kalau cak itu. Iyo, tapi kita apresiasi lagi sekali lagi untuk Polda Jambi merupakan Polda terbaik se-Indonesia dalam penanganan korupsi, ya kan? Nah, mudah-mudahan kedepannya bakal lebih baik lagi, ya kan? Bisa memajukan negara ini dan sedikit atau meminimalkan
meminimalisir kerugian dari negara tersebut akan korupsi. Dan sebagainya juga bisa jadi motivasi untuk polda-polda yang ada di Indonesia. Baik, lanjut kita di berita ke selanjutnya. Ada pengendara sepeda motor keluhkan polisi tidur pemicu laka lantas. Alih-alih untuk menghindari aksi balap liar di ruas Jalan Pramuka, pemerintah Kabupaten Batanghari membangun polisi tidur. Namun, polisi tidur yang dibangun justru menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan. Dan videonya sempat viral di media sosial. Kita tengok dulu sebelum kita berargumen di sini. Kita belum tahu nih yang mana yang salah, yang mana yang benar. Jadi kita harus nengok dulu beritanya macam mana, baru kita berkomentar. Iko dia? Berita. Beginilah sebuah video amatir yang viral di media sosial saat pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan akibat bangunan polisi tidur yang beralamat di Jalan Pramuka, Kelurahan Muara Bulian, Batanghari. Pengendara sepeda motor ini bertabrakan dengan pengguna jalan lainnya setelah mengerem mendadak dan mengalami kecelakaan. Pasalnya tidak mengetahui adanya polisi tidur. Di ruas jalur 2 Jalan Pramuka yang selalu ramai dilewati pengendara ini, setidaknya ada 2 titik bangunan polisi tidur yang baru dibangun oleh pemerintah untuk menghalau aksi balap liar. Bahkan satu mobil mengalami patah stok beker. 2 titik bangunan polisi tidur yang jaraknya kurang lebih dari 100 meter itu berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan. Warga yang melintasi jalan tersebut mengeluhkan karena polisi tidur yang dibangun terlalu tinggi, sehingga kerap menimbulkan kecelakaan bagi pengguna jalan. Kecelakaan dari ini? Kami tengok di beritanya ada orang yang jatuh. Informasinya ada ya? Ada. Berapa orang? Baru satu sih kami tengok. Kita agak dipendekin bel apa? Gimana? Inian itu tuh. Gimana? Agak direndahin. Agak direndahin ya? Tidak apa-apa dibikin, tapi jangan tinggi kayak gitu. Iya. Ini kalau menurut Ayu terlalu banyak atau gimana Ayu? Kalau terlalu banyaknya sih tidak masalah sih untuk kami, cuma kan terlalu tinggi ya. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Batanghari Ibtu Agung Prasetyo Sugiono yang mengecek ke lokasi dengan mekanisme pembuatan polisi tidur memasuki standar, namun desendingnya terlalu bersegi sehingga banyak mengeluhkan pengguna jalan. Agung harap Dinas Perhubungan dapat memperbaikinya. Standar secara aturan memang ketebalan tinggi sebenarnya sudah memenuhi, mungkin hanya bagian ujung di atasnya perlu diperbaiki sehingga tidak mengganggu kenyamanan dari pengendara ataupun pengemudi itu sendiri. Dibuat dikarenakan adanya seringnya lokasi tersebut digunakan untuk balap liar oleh anak-anak remaja. Dibuatkan pita pengatur jalan tujuannya untuk mencegah itu. Namun karena memang mungkin speknya yang harus sedikit diperbaiki sehingga lebih nyaman lagi untuk digunakan. Hingga saat ini ada 3 korban pengendara sepeda motor dan 1 mobil. Meski banyak makan korban hingga kini, Dinas Perhubungan Batanghari belum bisa dikonfirmasi. Warga berharap pemerintah memasang rambu-rambu di jalan agar pengguna jalan lainnya mengetahui adanya polisi tidur dan tidak lagi menimbulkan kecelakaan. Selamat Riyadi, Jack TV melaporkan. Tidak bisa menyalahkan pemerintah karena apa dibuatnya palang-palang atau polisi-polisi tidur itu guna mencegah adanya balap liar atau juga ada kendaraan yang ngebut tidak teratur, tidak beraturan. Nah, jadi saat ini tuh pemerintah berupaya membuat polisi tidur itu untuk sebenarnya untuk mencegah adanya laka lantas juga. Tapi kenapa disebutkan bahwa polisi tidur itu adalah pemicu dari laka lantas tersebut? Karena kanti-kanti itu bawa motornya ngebut. Nggak tengok lagi ada polisi tedo. Jadi ganti-ganti nggak perlu kalian nak ngebut-ngebut ya, biarlah lambat, yang penting selamat ya kan, daripada kalian ngebut-ngebut ujung-ujungnya laka lantas. Dan yang seharusnya baik untuk kalian juga kalian anggap itu adalah pemicu dari laka lantas gitu. Nah, sebenarnya itu bukan pemicu, itu balik lagi ke kesadaran kita. Iya, kayak mana kita bawa motor kan, mungkin tembok kita taburi ya kan. Iya betul, ganti-ganti. Jadi dimanapun ganti-ganti berada, tetaplah safety, waspada akan diri kalian sendiri dan keselamatan diri, ya kan. Dari mulai
safety berkendara, kayak menggunakan helm, terus spion, ya kan, lampu sen, penggunaan lampu sen. Jadi kita memang betul-betul dalam berkendara harus memang hati-hati, apalagi berkendara roda 2. Iya betul. Lanjut di berita terakhir ada apa nih? Berita terakhir yuk, tinggi permintaan, harga daging ayam tembus sampai 34.000 per kilogram. Iya. Tingginya permintaan pasca perayaan Natal diduga menjadi salah satu faktor naiknya harga daging ayam potong di pasar Sengeti. Saat ini harga ayam dijual Rp34.000 per kilo. Ini kemarin pasca Natal tadi mungkin masih berefek di awal Januari ini gitu. Nah, jadi karena permintaan yang tinggi sampai ke awal Januari ini masih meningkatnya, ya kan, masih meningkatnya permintaan dari daging ayam tersebut hingga mencapai 34.000 per kilonya. Mungkin mudah-mudahan setelah tahun baru ini mudah-mudahan ada perubahan semakin menurun dan semakin tidak memberatkan kepada masyarakat, karena kan daging ayam ini sangat bukan sangat dibutuhkan tapi sangat banyak loh peminatnya gitu. Nah, jadi juga banyak protein di situ, ya kan, karbo, jadi kecukupan gizi yang sangat penting. Banyak juga biaya. Jadi kalau harga ayam tinggi, mungkin nanti bakalan ada apa sih namanya nih, kekurangan inilah. Dengan apa sih Pokoknya pokoknya udah lah itu lah pokoknya. Kayak mana beritanya yuk? Iko dia. Berita ya. Pasca perayaan Natal, harga daging ayam potong di pasar tradisional Sengeti, Muaro Jambi kembali naik. Semula dijual Rp32.000, kini di harga Rp34.000 per kilogram. Artinya ada kenaikan Rp2.000 setelah momentum Natal. Menurut pedagang, kenaikan harga sudah terjadi dari penyedia, sehingga harga jual di pasar juga ikut naik. Tingginya harga diduga juga seiring dengan meningkatnya permintaan dari masyarakat, yang biasanya dalam satu hari hanya mampu menghabiskan 60 kg, saat ini terjual hingga 100 kg. Berbeda dengan telur ayam, sebelum perayaan Natal dijual Rp55.000 per satu piring yang berisi 30 butir telur, kini turun menjadi Rp53.000 per satu piring. Para pedagang tidak dapat memastikan apakah ke depan harga komoditas akan kembali naik atau sebaliknya pada momentum pergantian tahun 2024 mendatang. Mereka berharap ketersediaan mencukupi sehingga harga tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Pasalnya, tingginya harga komoditas juga berdampak buruk terhadap pendapatan para pedagang. Nopia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan. Iya yuk. Malam tahun baru kan bakar apa di? Malam tahun baru kemarin bakar jagung, ayam, sama ikan. Pantas lah harga ayam naik, jadi yang beli. Kanti-kanti tak ngolok lagi kok, upo Jadi beli, kalau jadi beli, mahal, habis ya kok. Ya kopi padek yang kau kejil. Apa? Ya Allah, betah yuk. Kaki. Kita sebut dulu ke kanti-kanti. Kanti-kanti, kok ada ini sudah di segmen akhir. Kanti-kanti, sekali lagi kami mengucapkan Happy New Year atau selamat tahun baru 2024. Semoga semakin baik ke depannya, semakin sehat, semakin lancar usahanya, pokoknya semakin baik dan semakin bahagia di 2024 ini. Dan semoga di 2024 ini kita yang fighter siap untuk berjuang di tahun ini, apapun yang belum tercapai semoga sehat. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tapi kanti-kanti di 2023 dan di 2024 pastinya kita selalu mengingatkan ke kanti-kanti bahwa Iko Berita tetap stay untuk menemani kanti-kanti walaupun sudah awal tahun lagi. Udah pergantian tahun tapi Iko Berita tetap ada untuk ngawani kanti-kanti di rumah. Setia untuk kanti-kanti di rumah. Iya, tetap pantengin Iko Berita tahap-hapo masih di JEK TV Inspirasi kita. Tayangnya setiap hari malam Rabu jam 10 malam. Jam 10 malam. Jam 8 malam. Kau memang ayah kulang lah biar dosa kok dia kok jangan kampanye ngaman dia kok.
Nah, ganti-ganti jangan lupa saksikan terus Iko Berita Tahapo-Hapo setiap hari Rabu jam 8 malam. Hanya di Jack TV Inspirasi kita.